Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, 3 kali pertemuan saya membahas tentang takwa menurut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arahan takwa itu yang disampaikan Nabi kepada kita? Itulah 3 ayat yang saya baca berturut-turut tadi, yaitu Al-Imran ayat 102 sudah saya kaji di 3 bulan yang lalu. Kemudian surat An-Nisa ayat yang pertama, inilah takwa kaitannya dengan hablum minan nas. Ini juga sudah saya bahas dan kita kaji bersama di 2 bulan yang lalu. Kemudian sebulan yang lalu kita membahas takwa yang ketiga, yaitu takwa pembenahan diri. Dalam arti kata bagaimana kita bisa mengendalikan pembicaraan kita, mengawal, meluruskan lisan kita, yaitu surat Al-Ahzab ayat 70-71. Dan ini juga sudah saya bahas. Inilah secara umum yang diinginkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara takwa. Takwa itu bagaimana kuat hubungan kita dengan Allah dimanapun kita berada, kapanpun pula, di tempat manapun pula, selalu kita mengaitkan amal-amal kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa yang kedua itu hablum minan nas. Orang bertakwa itu tidak ada masalah, tidak ada gesekan, pertengkaran, perselisihan, apalagi sampai permusuhan di antara sesama mukmin, sesama muslim. Allah mengatakan waliyattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham, sampai khususnya masalah kekerabatan, masalah hubungan rumah tangga. Dan takwa yang ketiga, bagaimana kita bisa menjaga lurusnya pembicaraan kita. Orang bertakwa itu tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang ia bicarakan itu adalah pembicaraan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu tidak sembarangan ketika dia berkomunikasi. Tahu apa dampak dari komunikasi itu, dari pembicaraan itu. Ya, bagaimana kalau saya berbicara begini tepat atau tidak? Penuh pertimbangan dan penuh pemikiran. Sampai yakin bahwa apa yang ia bicarakan itu memang diperintah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siang ini izinkan ada tambahan pemahaman takwa
yang juga datang dari firman Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, sama Pak, dipanggillah kita oleh Allah dengan panggilan yang sangat mulia. Wahai orang-orang yang beriman. Memang hanya orang yang beriman yang mau merespon perintah ini. Ittaqullah. Diperintah oleh Allah orang beriman itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk takwa di sini? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Subhanallah. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah sekalian, takwa itu yang diinginkan oleh Allah pada ayat ini berbicara bagaimana sampeyan kita semua untuk pandai-pandai mengelola waktu, usia Pak, ya, zaman, ya. Wal tandur nafsu ma qaddamat ligat. Hendaklah melihat setiap kita ini apa yang sudah kita perbuat sebagai persiapan menghadapi hari esok. Jadi orang bertakwa itu jamaah sekalian, waktu demi waktu yang dia lalui tidak lepas begitu saja. Selalu ada evaluasi diri. Bahwa apa yang saya perbuat di hari Selasa ini harus menjadi sangu saya untuk persiapan hari esok. Kata-kata lighad di sini ada dua pemahaman. Lighadin hari esok yang sebenarnya Rabu, Kamis, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Seharusnya orang beriman ini Pak, hari demi hari yang ia lalui itu harus lebih baik dibandingkan dengan hari saat ini dan hari yang kemarin. Ini pemahaman pertama. Seharusnya sampean bertanya, orang bertakwa itu kualitas iman saya hari ini lebih baik tidak ya, atau lebih buruk, lebih rendah dibandingkan dengan iman saya hari Senin kemarin. Amal saleh yang saya perbuat hari ini harus menjadi persiapan saya untuk lebih baik lagi menghadapi hari esok. Ya, karena baiknya kita ke depan tergantung baiknya kita hari ini jamaah sekalian. Orang bertakwa itu setiap apa yang dia perbuat, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah melihat setiap manusia itu apa yang dia perbuat hari ini untuk menghadapi hari esok. Pak, kita tidak tahu apakah hari esok kita sampai atau tidak. Apakah pekan depan kita sampai atau tidak, wallahu alam. Apalagi tahun depan. Karena ajal itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, maka orang yang cerdas itu ketika dia beramal tidak untuk saat ini, Pak. Bagaimana ke depan? Termasuk juga ke depan ini, karena sampean ini sebagai orang tuanya anak-anak, amal-amal kita saat ini Pak harus menjadi contoh buat anak-anak kita ke depan, mencontoh apa yang diperbuat oleh kita jamaah sekalian. Itu orang bertakwa. Ini artinya apa Pak? Pandai-pandai mengevaluasi diri, apa yang sudah kita persiapkan menghadapi hari besok. Ya. Kemudian yang kedua, ma'asyal muslimin, hari esok itu adalah hari apa? Hari akhirat. Dan ini yang paling banyak kemudian digarisbawahi oleh ulama-ulama salaf kita. Orang yang cerdas itu, orang yang bijak itu tidak hanya berpikir hanya urusan dunia dan dunia saja. Dunia ini Pak dibatasi oleh ruang dan dibatasi oleh waktu. Ya, sak kaya-kayanya orang Pak tidak akan bisa menginjak dunia ini secara keseluruhan. Ya, sak pinter-pinternya orang dibatasi pula oleh waktu. Dia doktor, dia profesor, mungkin profesornya profesor, nanti mentok Pak 70 tahun, 80 tahun meninggal dunia. Nah, orang bertakwa itu jamaah sekalian selalu orientasinya Pak, orientasi kehidupan setelah mati ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaklah melihat setiap jiwa ini apa yang sudah dia perbuat ini. Ligat untuk menghadapi hari esok, hari kematian. Dan hari kematian ini jamaah, itulah hari kita yang sebenarnya Pak. Kehidupan yang sebenarnya, inilah kehidupan yang terus-menerus, tidak ada lagi ujungnya jamaah sekalian. Kalau di dunia Pak dibatasi oleh waktu. Dan rata-rata, mohon maaf, dan ini berkali-kali saya menyampaikan, umur kita itu biasanya antara 60 sampai 70 tahun. Nah, kemarin Pak
ada sebuah perenungan dari sahabat saya. Lah iya itu Ustaz, kita ini ngurus dunia saja belajarnya sampai belasan tahun. Ya, sampai renungkan Pak, TK 2 tahun. Ini kan ilmu-ilmu sangat dasar. Kemudian ilmu dasarnya betul 6 tahun SD. Ya, jadi berapa? 8 tahun jamaah sekalian. 8 tahun Pak. Kemudian SMP, SMA masing-masing 3 tahun. Jadi berapa? 14 tahun Pak. Jadi belajar ilmu dasar, ilmu menengah dan ilmu menengah atas jamaah sekalian itu 14 tahun. Setelah itu sampean pengen fokus Pak, sesuaikan dengan kecenderungan kita masing-masing. Belajar 4 tahun lagi sarjana Pak. Jadi 18 tahun hanya untuk bekal bagi kita mengakhiri kehidupan ini Pak. Karena rata begitu jemaah sekalian. Jadi umur yang hanya 60 tahun itu belajar ilmunya 18 tahun jemaah sekalian. Setelah itu punya sarjana, masuk di sebuah institusi atau bisa bekerja sendiri, sudah punya ilmunya jemaah sekalian. Ilmu keduniaan Pak. Sementara ilmu akhirat ini Pak, bukan 70 tahun, bukan 80 tahun. Ilmu akhirat ini ma'asyiral muslimin tidak ada batasannya Pak, mungkin jutaan tahun. Lalu apa persiapan ilmu kita Pak menghadapi kehidupan nyata ini, kehidupan akhirat ini ma'asyiral muslimin? Ya Allah Pak, alhamdulillah kita sekarang belajar Pak ya. Belajar habis salat duhur ngaji bersama, ini kan sanggup kita ke akhirat jemaah sekalian. Sekarang saya sedang berbicara takwa dalam dimensi waktu, usia jemaah sekalian. Dan kita tidak tahu apakah kita besok bisa salat duhur lagi bersama-sama seperti ini. Wallahu a'lam. Apakah saya nanti ini bisa sampai pulang ke rumah? Saya juga tidak tahu jemaah sekalian. Ajal di tangan Allah ya Allah Pak. Gak tahu saya dalam 1 bulan ini ma'asyal muslimin dihadapkan dengan banyak contoh ibrah yang saya mengevaluasi diri ya mas sekalian. Jumat yang lalu, Jumat Pak 3 hari yang lalu, ya 3-4 hari yang lalu ya, saya ke Sumeneb Pak, ke daerah kelahiran saya. Habis saya ngisi pengajian subuh di masjid saya, biasa Pak setelah habis pengajian kita ngaji bersama. Kita punya program One Day One Juz, 1/4 juz pertama kita baca bersama-sama. Saya buka HP Pak, kaget saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya punya sahabat Pak, itu SMA-nya satu bangku dengan saya, dari mulai kelas 1 sampai kelas 3, sama-sama di IPA. Setelah itu ke perguruan tinggi, sekolah lembaga bahasa Arab dan Islam di Jakarta, LIPIA kalau sekarang Pak. 2 tahun setengah, satu kos-kosan juga dengan saya. Setelah itu kita pisah dengan orang ini, sahabat saya ini, dia ke Mesir, saya ke Saudi jamaah sekalian. Memang dia 2 tahun lebih tua dari saya, tapi usia kuliahnya sama Pak dengan saya. Dapat berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam Jumat Pak. Itu maghribnya masih salat berjamaah dengan jamaahnya. Setelah itu baca Al-Kahfi, dan dia sorogan dengan murid-muridnya masih ngisi pengajian Pak, memberikan multaqah dengan murid-muridnya. Setelah itu isya salat lagi berjamaah. Setelah itu pengajian Pak di daerah kecamatan namanya Rubaru, ya di Sumeneb itu, ya dikatakan mereka Rubaru, ngisi pengajian. Bahkan hadisnya pun yang disampaikan ada juga ada Pak pada kitab ini. Hadis yang saya masih ingat betul, kita saling hafal betul hadis ini ketika masih kuliah dulu Pak, 30 tahun yang lalu. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dijelaskan sama dia Pak di pengajian itu. 1 jam dia bahas masalah ini. Setelah itu tuntas makan bersama. Subhanallah Pak, pas lagi makan, belum makan katanya Mas, kan baru dia minum teh atau kopi, langsung melorot Pak, terus jatuh, plek, langsung mati Pak. Seminggu sebelumnya dia baru pulang umroh ya Mas kalian, dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan mantunya. Saya katakan pada teman-teman di situ,
Ini sudah kita jadi saksi akan kebaikan orang ini, saya bilang. Dan saya jadi saksi 5 tahun bersahabat dengan sahabat saya ini. Pertama dia ustadz. Dia punya murid, sudah saksi muridnya itu, karena ilmunya sudah dia transfer kepadanya. Yang kedua dia baru umrah. Umrah yang satu dengan umrah yang lain, semua dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meninggal habis pengajian. Orang dalam suasana pengajian itu mendapatkan doanya malaikat. Turun rahmat, dapat sakinah, dan ada pengampunan dari Allah. Setelah itu meninggal dunia. Apalagi yang perlu kita ragukan akan kebaikan orang ini? Kata saya, wala nuzakki 'alallahi ahada. Itu ajal, Pak. Ya, saya sampai makasih ya, akhir. Alangkah indahnya kalau kita meninggal dunia seperti itu, ma'asyal muslimin. Ya, Pak. Evaluasi, Pak. Maka kita sibukkan wal tandur taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Takwa di sini wal tandur nafsun, hendaklah kalian melihat. Setiap kita ini melihat, setiap jiwa ini melihat ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan, dia perbuat lighadin, sebagai sangu menghadapi hari esok, hari kematian, Pak. Mohon maaf jemaah sekalian. Kira-kira Pak, kalau nanti asar sampean dipanggil oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah, siap tidak, Masya?